Halo teman-teman, perkenalkan saya Sandy Manabung. Di video kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan tentang kawasan desain dalam teknologi pembelajaran dari mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran 4. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem pembelajaran. Nah, pengertian dari sistem pembelajaran sendiri adalah proses terencana untuk mencapai pembelajaran efektif yang terdiri atas beberapa komponen seperti tujuan, materi, strategi, media, serta evaluasi dalam suatu rangkaian sistem yang memiliki tujuan untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan lewat pemanfaatan media dan teknologi. Beberapa komponen di dalam sistem pembelajaran yakni yang pertama tujuan pembelajaran, peserta didik, pendidik yaitu guru, dosen, atau instruktur, materi atau isi pembelajaran, yang kelima metode atau strategi pembelajaran, media dan teknologi pembelajaran, evaluasi, dan yang kedelapan lingkungan belajar. Selanjutnya, karakteristik sistem pembelajaran. Nah, pembelajaran disebut sebagai sebuah sistem karena ada bagian-bagian di dalamnya yang dapat diamati. Dengan kata lain, sistem pembelajaran memiliki karakternya tersendiri. Nah, karakter sistem pembelajaran pada umumnya seperti tujuan yang jelas dan terukur, yang kedua berpusat pada peserta didik, terencana dan sistematis, yang keempat interaktif, dan yang kelima evaluatif dan berkesinambungan. Yang terakhir dari sistem pembelajaran yakni prinsip-prinsip dalam sistem pembelajaran. Nah, prinsip dalam suatu sistem pembelajaran diperlukan karena menjadi pijakan terciptanya pembelajaran yang efektif. Nah, beberapa prinsip-prinsip utama dalam sistem pembelajaran yakni prinsip keterpaduan, efektivitas, efisiensi, fleksibilitas, partisipasi aktif, dan kontinuitas atau keberlanjutan. Selanjutnya, kawasan desain yang kedua yakni desain pesan. Nah, desain pesan dalam teknologi pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu proses merancang dan menyusun informasi pembelajaran agar dapat disampaikan dengan cara yang jelas, menarik, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Prinsip-prinsip utama dalam desain pesan yakni yang pertama kejelasan, kedua keringkasan, keterpaduan, daya tarik, relevansi, dan yang keenam keterlibatan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pesan pembelajaran dapat tersampaikan dengan lebih efektif dan efisien. Di era digital ini, penerapan desain pesan menjadi semakin penting karena pembelajaran tidak lagi hanya berlangsung tatap muka, tetapi juga melalui berbagai media berbasis teknologi. Nah, dalam konteks pembelajaran digital, desain pesan diterapkan melalui beberapa bentuk seperti e-learning atau LMS, Learning Management System. Nah, desain pesan diwujudkan dalam bentuk tampilan antarmuka atau interface yang mudah digunakan. Konten yang dipilah menjadi modul-modul kecil atau micro-learning, serta penyajian materi melalui teks, video, gambar, dan kuis interaktif. Yang kedua, aplikasi mobile learning. Nah, pesan pembelajaran dirancang dalam format singkat dan mudah diakses, misalnya melalui infografis, flashcard digital, atau video berdurasi pendek. Yang ketiga, multimedia interaktif. Pesan disampaikan melalui kombinasi teks, animasi, audio, dan simulasi. Hal ini memungkinkan pembelajar tidak hanya membaca, tetapi juga melihat, mendengar, bahkan berinteraksi langsung. Dan yang keempat, video pembelajaran digital. Nah, pesan dirancang singkat, jelas, dan fokus. Misalnya, guru membuat video berdurasi 5-10 menit dengan penekanan pada konsep inti, disertai ilustrasi visual dan narasi audio. Kawasan desain yang ketiga yakni strategi pembelajaran. Nah, pengertian dari strategi pembelajaran sendiri merupakan spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu mata pelajaran. Dalam mengaplikasikan suatu strategi pembelajaran, tergantung pada situasi belajar, sifat materi, dan jenis belajar yang dikehendaki. Beberapa prosedur yang perlu dilakukan dalam strategi pembelajaran yakni yang pertama, urutan kegiatan pembelajaran. Mengurutkan kegiatan pembelajaran dapat memudahkan guru dalam pelaksanaan kegiatan mengajarnya. Guru dapat mengetahui bagaimana ia harus memulainya, menyajikannya, dan menutup pelajaran. Prosedur yang kedua yakni metode pembelajaran.
Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh pengajar dalam menyampaikan pesan pembelajaran kepada pembelajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu media yang digunakan. Nah, media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Media ini dapat berbentuk orang atau guru, alat-alat elektronik, media cetak, dan sebagainya. Yang keempat, waktu tatap muka. Pengajar harus tahu alokasi waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pembelajaran dan waktu yang digunakan pengajar dalam menyampaikan informasi pembelajaran sehingga proses pembelajaran berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Dan yang kelima, komponennya adalah pengelolaan kelas. Kawasan desain yang terakhir adalah karakteristik pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk membantu siswa atau anak didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Nah, di mana karakteristik dari pembelajaran adalah yang pertama, adanya interaksi antara guru dan siswa sebagai salah satu sumber belajar. Yang kedua, kegiatan belajar dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, pembelajaran memusatkan pada bagaimana membelajarkan siswa dan bukan pada apa yang dipelajari siswa. Berikutnya, karakteristik dalam berbagai model-model pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran kolaboratif. Nah, karakteristik dari pembelajaran ini yang pertama, dalam mencapai tujuan, siswa bekerja sama dengan teman untuk menentukan strategi pemecahan masalah yang ditugaskan oleh guru. Karakteristik yang kedua yakni setiap anggota kelompok hanya dapat berhasil mencapai tujuan apabila seluruh anggota bekerja sama di mana ketergantungan individu sangat tinggi. Yang kedua, pembelajaran kuantum. Karakteristik dari pembelajaran ini yang pertama, menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan, santai, dan bebas. Yang kedua, siswa mempelajari pelajaran melalui pengalaman atau dapat memanfaatkan segala sesuatu untuk memahami pelajaran. Yang ketiga, siswa diberi kebebasan untuk belajar dengan gaya belajarnya masing-masing. Pembelajaran yang ketiga yakni pembelajaran kooperatif. Nah, karakteristik dari pembelajaran ini yang pertama, memiliki beragam model pembelajaran dan teknik pembelajaran. Yang kedua, mengaktifkan semua anggota kelompok untuk berperan dalam penyelesaian tugas tertentu. Yang ketiga, belajar kooperatif menggalang potensi sosialisasi di antara anggotanya. Dan yang keempat, pembelajaran tematik. Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik memiliki karakteristik yang pertama berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dan yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Itulah yang menjadi penjelasan dari kawasan desain dalam teknologi pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.